Ini ya. Adakah laki-lakinya di kelas ini? Ada. Hah? Ada Pak, tapi Leo masih bingung masuk tadi katanya. Jadi kalau kayak gini kan saya ganteng sendiri jadinya ini. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin nanti temannya menyusul. Karena Zoom-nya ini Zoom basic ya, hanya 40 menit. Oke, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa lah ya. Jadi itu suatu berkah ya, di mana masih kondisi pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya, mana kita bisa mengikuti perkuliahan ini walaupun masih dilaksanakan secara daring. Jadi harapan saya, walaupun daring, kalian tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan kita ini sampai akhir nanti. Nah, kita kan ini berarti udah 2 semester ya jumpa ya. Mungkin dari semester 1 juga jumpa. Jadi sudah familiar lah dengan saya gitu. Jadi pembelajaran di semester lalu kita jadikan pembelajaran lah untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Karena sama-sama kita lihat ya hasil dari semester lalu itu gimana ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang mungkin dikarenakan pandemi kurang maksimal. Nah, jadi apa-apa aja yang kurang di semester lalu akan kita perbaiki di semester ini. Oke, mungkin akan saya share screen pertemuan kita, apa aja yang mau kita bahas di sini. Bisa kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Sebentar. Ya, tapi agak nge-lag nih komputer saya. Kok jadi langsung kemari ya? Oke, jadi ini adalah mata kuliah pemrograman web 2 ya. Jadi ini adalah mata kuliah sambungan ya, atau mata kuliah lanjutan dari desain web dan juga pemrograman web 1. Nah, jadinya ini akan berlanjut ya. Dan ini mungkin yang terakhir pembelajaran web untuk web ini, karena ini udah sampai ke web 2. Mungkin selanjutnya kalian akan lebih membahas tentang metode-metode yang bisa kalian jadikan skripsi nanti. Oke, mungkin kalau untuk perkenalan sudah kenal lah ya. Nah, saya juga udah sering memperkenalkan diri. Nama saya belum ganti ya, masih Yuda dan belum ada rencana ganti juga. Jadi masih tetap, dan nomor WA juga masih sama ya. Jadi kalian kalau ingin menghubungi izin ataupun konsultasi ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ya. Ini nomor WA saya. Dan ini ada beberapa sosial media saya yang mungkin bisa kalian follow ataupun add pertemanan. Nah, ini emailnya juga ya, boleh dicatat karena mungkin ada beberapa tugas nanti yang penyampaiannya itu ataupun pengirimannya itu by email ya. Jadi bisa dilihat sendiri data pendidikan,
juga masih nggak berubah ya, dan pengalaman bekerja juga, dan alamatnya juga. Atau mau main-main ke rumah, silahkan. Oke, ini adalah penilaian, sistem penilaian yang ada di STMI Pelita Nusantara. Jadi untuk kehadiran itu 10%, jadi sama mungkin. Ya, sama. Semua dosen seperti ini sepertinya. Nah, kalau kita mau penilaian seperti ini, saya rasa banyak yang nggak dapat di semester kemarin. Banyak nilai-nilai tambah, kasihan sebenarnya. Kalau mau menerapkan seperti ini, agak berat. Mungkin nilainya di bawah semua. Dan itu pun masih banyak nilainya yang nggak bisa diangkat gitu ya. Jadi kalau sama saya itu, kalau kalian hadir, tugas ngerjain, lalu ya walaupun nggak semua tapi adalah yang dikerjai ya, lebih dari separuh, UTS-nya ada, UAS-nya ada, itu mungkin bisa gitu ditolong. Nah, kalau yang kemarin nilainya gagal ya memang kemungkinan kurang peduli ya. Kurang peduli, dan mungkin yang peduli itu hanya yang hadir di Zoom ini gitu. Yang nggak hadir memang orangnya tuh memang nggak peduli dengan nilainya. Mungkin, ya kan. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana perkuliahan kita ini bisa efektif dan kalian itu bisa istilahnya semangat lah untuk mengikuti perkuliahan ini. Dan ini kan sekali lagi ini adalah mata kuliah praktik ya. Nah, jadi kita butuh perangkat ya, minimal butuh komputer ataupun laptop. Ya, jadi mungkin nggak bisa kita menerangkan saya di sini ngodingnya ataupun share scriptnya, tapi kalian mengikuti kan harus butuh perangkat juga. Jadi agak sulit. Makanya kemarin saya buat tenggat waktu itu bisa sampai 1 minggu. Dan itu pun ada juga yang nggak mengirim tugas. Jadi saya bingung sebenarnya salahnya di mana ini. Karena di kelas ini cukup banyak yang mendapat nilai itu banyaklah yang di bawah B gitu. Kira-kira untuk kalian gimana nih baiknya perkuliahan kita? Zoom seperti ini atau video seperti kemarin atau gimana ya? Ngomong dulu satu-satu yang hadir di Zoom ini. Ada berapa orang nih ya? Pak. 9. Ya, silakan Reni. Boleh nggak ya Pak, kalau misalnya praktik itu kita offline aja gitu Pak, kalau spesial praktik. Offline maksudnya gimana? Soalnya susah juga Pak. Offline maksudnya kita jumpa di kampus gitu Pak, entah kapan gitu kan, pertemuan keberapa gitu kita spesial praktek di kampus gitu. Jadi kayaknya lebih leluasa untuk nanya sama belajarnya gitu kalau praktek. Iya, mungkin iya seperti itu sih. Cuman kita kan harus mengikuti kebijakan kampus, dan kebijakan kampus juga belum memperbolehkan kita untuk tatap muka, dan kampus juga membuat peraturan itu kan berdasarkan peraturan pemerintah ya. Jadi ya mau gimana ya, saya pun bingung sebenarnya. Karena memang ini mata kuliahnya sangat sulit untuk di online kan, seperti itu. Kan saya juga capek loh sebenarnya buat video kan. Kadang salah-salah, ulangi lagi gitu. Kan kadang setelah itu yang nonton itu kan kalau di YouTube nampak ya, kalau berapa orang yang nonton gitu. Dan setelah di-upload, di-share di GC, hanya 2 orang atau 3 orang gitu yang menonton gitu.
Jadi agak ada kekecewaan di sana. Tapi nggak ada masalah ya karena memang tuntutan profesi. Jadi makanya di sini kita di awal perkuliahan kita Zoom, kita cari gimana baiknya perkuliahan ini supaya kalian nyaman, ilmu bisa sampai ke kalian dengan kualitas yang baik dan semua juga nyaman gitu. Hanya di sini kita diskusi aja ya. Kalau memang mau di entah beberapa kali seminggu hadir ke kampus, nanti kita ajukan ke program studi kira-kira disetujui atau enggak. Ya mungkin dari Reni beberapa ke kampus gitu ya, mungkin 3 pertemuan sekali gitu ya, atau 2 kali gitu ya. Mungkin maksudnya gitu ya. Enggak setiap hari tapi adalah ke kampus gitu ya. Nah, itu kan Iya, Pak. harus menjaga protokol kesehatan juga. Kira-kira tempat kita, lab kita mampu nggak untuk menjaga itu semua? Nanti kita diskusikan. Kalau yang dari lain gimana? Kira-kira selain Reni. Dari Putri coba, Putri. Mic-nya di unmute dulu. Kalau menurut Putri, Pak, setuju dengan pendapat Kak Rey. Ke kampus. Iya, Pak. Karena kan, mana ya, Pak, kalau praktek gitu sulit juga gitu. Kalau nggak dibimbing dengan dosen gitu. Kurang paham gitu kalau melalui daring gini, Pak. Oke, berarti apa ya? Nah, kalau usul Reni dan Putri kan ke kampus dan nggak mungkin juga setiap pertemuan ke kampus kan. Jadi mungkin kita sepakati mungkin tiga pertemuan itu ke kampus. Nah, untuk mengisi pertemuan per minggunya itu kira-kira gimana? Ada yang ada ide nggak? Les gimana Les? Pak, susah jaringan, Pak. Susah jaringan ya? Yang lain gimana? Enggak kan? Iya, Pak, dia keluar sendiri dari Zoom, habis itu masuk lagi kan. Koneksinya, Pak, terputus-putus. Mungkin cari tempat sinyal yang lebih bagus deh, Eva. Di manjat pohon atau gimana gitu. Baik-baik, Pak, ini keluar nih. Jangan di luar juga, nanti ada ayam lewat, petok-petok-petok nanti kita terganggu. Cari di apa, di dalam kamar aja deh kalau enggak. Iya, dari awal Zoom tadi. Kalian dapat kuota pemerintah enggak? Dapat kuota pemerintah enggak dari Kemdikbud? Enggak, Pak. Enggak ya? Dapat, Pak, tapi ya gitu. Nggak terlalu bisa. Ini saya pakai kuota Kemdikbud serius. Tapi sudah saya Iya, coba, ini juga. hanya bisa Classroom dan YouTube. Saya baru tahu bahwasanya YouTube itu ternyata masuk ke kuota Kemdikbud. Jadi mungkin ya pas ya, mungkin nanti kita akan buat gimana kalau kita tetap buat video dan ya mungkin kita ajukan ke Prodi 3 minggu sekali ke kampus ya. Dan setiap pertemuan ya mungkin Zoom sebentar gini. Zoom sebentar seperti ini untuk
untuk penjelasan aja kira-kira apa yang mau kita pelajari gitu. Nah, untuk tutorial skripnya mungkin saya akan buat video. Jadi mungkin agak lebih ekstra juga ya di sayanya gitu. Kalau dari kalian gimana? Tadi Les nggak jadi ngomong tadi. Gimana Les? Gak ada Pak, saya setuju sama kayak Arenia aja karena apalagi yang misalnya nggak punya laptop kan, jadi merasa terbantu kalau misalnya praktek langsung ke kampus. Oke, jadi gini, kalau yang nggak punya laptop, ini win-win solution untuk ngerjain. Sebenarnya nggak tugas ya, dari saya itu sebenarnya nggak ada tugas. Hanya kalian itu mengikuti materi yang dari saya gitu kan. Sebenarnya nggak ada tugas di sana, cuman kalian hanya mengikuti apa yang saya demokan aja sebenarnya kan. Kalau ada tugas kan buat pengembangan dari apa yang kita lakukan di sana gitu kan. Cuman sebenarnya, tapi kalau memang nggak ada laptop memang susah. Nah, jadi kalau kalian memang nggak ada laptop, boleh kalian datang ke kampus, ya tapi nggak boleh rame-rame. 2 atau 3 orang atau maksimal 5 orang, boleh ngerjainnya di lab kita itu. Jadi di bawah itu kan ada itu di lantai 1 lab 1 kan. Nah, mungkin bolehlah permisi sama admin mau pinjam laptop untuk ngerjain tugas, bilang gitu. Kasihnya itu. Jadi pilihlah komputer yang baik, jadi tugas kalian tuh di sana. Itu yang nggak punya laptop daripada kalian ke warnet gitu. Atau lebih bagusnya lagi kalian bisa sharing ke temennya kalau hari Minggu. Tuh, makanya itu dari saya itu tenggat tugas itu nggak pernah sehari 2 hari kan. Biasanya saya lewatkan pasti 1 minggu. Di mana ada hari libur ketika kalian nggak sempat untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Gimana kira-kira? Oke? Ya Pak. Karena memang nggak bisa kita hindari kan. Di mata kuliah praktik ini bingungnya gitu. Karena harus daring tapi praktik gitu kan. Jadi harus ekstra kita. Nah, kalau yang memang nggak punya laptop, saran saya ya bagus dari awal gini beli laptop, nyicil atau gimana supaya ada laptop. Karena pastinya akan sangat butuh nanti di akhir nanti skripsian nanti gimana? Nggak mungkin kalian nggak ada laptop, ya kan? Terlebih lagi kita kan orang informatika, komputer lah, kok nggak punya komputer gimana ini kan gitu. Harusnya itu dulu mindsetnya. Kalau petani kan alatnya apa petani? Untuk dia bekerja kira-kira apa? Kalau petani? Cangkul. Cangkul ya kan, pacul, arit gitu kan. Nah kalau kayak kita apa alat kita untuk bekerja? Apa kira-kira? Betul. Ya komputer, ya kan? Jadi harus ya seminimal mungkin harus ada komputer gitu. Jadi harusnya sih dari sekarang ada, jangan sampai nanti udah lewat mata kuliah praktik baru ada laptop. Jadinya ya kurang tepat waktunya ya. Harus di mata kuliah praktik gini, vokasi gini, harusnya alat kalian juga memadai gitu. Jadi ya bermanfaat jadinya. Kalau kalian bisa menguasai pemrograman web, bisa buat website kan lumayan, ya kan? Di kampus di tempat kalian bekerja, kalian bisa buat website ataupun dimanapun ya. Karena website itu pasti kalau ada yang bisa yang buat, pasti semua orang mau. Misalnya di pemerintahan desa aja,
Pak, saya bisa buat website. Kita buat ya website ini. Oh ya, katanya. Ya udah pasti mau mereka dibuatin website. Awalnya buat dulu. Nah, lama-lama kan ada tenaga ahlinya. Mungkin bisa kalian jadinya bekerja di situ ataupun program kalian itu dibayar nantinya. Gitu. Ya, jadi harus jeli ambil peluang. Oke. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya akan ada Zoom sebentar seperti ini untuk menjelaskan bagaimana perkuliahan ataupun materi-materinya, dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan apa ya? Dengan video kira-kira ya, seperti itu ya. Oke. Jadi kalau mau 3 minggu sekali ke kampus akan saya ajukan nanti bahwasanya kalian ingin ke kampus ya. Jadi ke kampus ini malam nih jam 7. Jam 7 kita ke kampus. Nggak boleh buat ya, nggak ada masalah untuk itu. Oke, ini ada yang baru bergabung ya, Abdullah. Selamat bergabung Abdullah. Iya Pak. Jadi udah agak telat tapi. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan ya. Untuk masalah keaktifan, tolonglah dijaga ya. Jadi mungkin kurang aktif sih teman-temannya yang lain itu. Jadi saya harap kalaupun cuma segini yang aktif, tapi konsisten. Oke. Untuk yang pertemuan ini kita santai-santai aja lah dulu ya. Jadi nggak mesti langsung ke materi. Ya, jadi sharing-sharing aja dulu. Kalau kalian ada yang mau disampaikan silahkan. Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan untuk perkuliahan kita nih supaya lebih baik? Atau pertanyaan-pertanyaan di mata kuliah kemarin, di semester kemarin, silahkan. Ada? Pak Iwanda mau nanya, Pak. Iya, silakan, Iwanda. Kemarin kan Iwanda nggak mengikuti ujian UAS. Dan dikarenakan Wanda pun banyak tunggakan di biaya kan. Habis itu Wanda kemarin itu nggak ada di sini. Wanda kerja di luar, Pak. Jadi nggak bisa mengikuti UAS. Jadi kayak mana itu memperbaikinya, Pak? Apa susulan apa kayak mana, Pak? Kalau kemarin itu kan sudah saya berikan ya keringanan yang nilainya di bawah B, ada kesempatan gitu ya untuk memperbaiki nilainya. Nah ini udah lewat, ujian perbaikan juga udah lewat. Ya, mungkin di akhir nanti kamu perbaiki nilai kamu yang gagal nanti. Gitu. Kalau kita kan di Pelita Nusantara itu minimal IPK itu 3,0. Kalau nggak sampai 3,0 nggak bisa lanjut ke skripsi, harus diperbaiki dulu nilainya. Kalau untuk sebelum pandemi ya, yang berhak ikut UAS itu yang mencukupi pertemuannya. Kalau di kelas karyawan minimal 10 kali dia hadir, baru boleh dia ikut ujian UAS. Kalau tidak 10 kali, itu dia nggak boleh ikut UAS. Dan nilainya kalau nggak bisa UAS, wajib dia pasti E kan. Makanya itu kalau yang dia nilainya gagal, kalau dulu namanya semester pendek namanya. Jadi kuliah lagi. Misalnya pertemuannya hanya 6 kali dia datang. Ya kan? Kan pertemuan kita 14. Berarti dia ada kurang sekitar 8 pertemuan. Nah, 8 pertemuan itulah dia belajar lagi sama dosennya. Dan itu dia bayar dosen.
supaya bisa keluar nilainya. Cuman ini waktu karena pandemi ini mungkin kebijakan itu tidak digunakan lagi ya, karena mungkin nggak seperti itu aja, banyak yang terkendala ekonomi, apalagi yang menerapkan sistem semester pendek. Berhubung kita udah B, kalau misalnya nggak kuliah harus mengikuti semester pendek atau mengikuti kuliah sama adik kelasnya. Seperti itu. Tapi kalau kasus yang pandemi ini mungkin nanti di akhir nanti di ujian perbaikan. Seperti itu Yuanda. Jadi Baik, Pak. kalau bisa diperbaiki di semester ini ya, jadi tidak terlalu banyak mengulang ujian perbaikan di akhir nanti. Karena kan kalian nggak terasa nih, kalian masih semester 1, tiba-tiba kok semester 2 baru berjalan bentar, setelah itu COVID, langsung online, nggak terasa udah semester 4 kan? Udah separuh jalan loh, ya kan? Udah 2 Iya. tahun berarti. 2 tahun lagi kalian sarjana. Iya, Pak. Nah, jadi sayang gitu. Sayang. Kalian di rumah aja, di rumah ya kan, ya namanya di rumah nggak kemana-mana, tiba-tiba udah semester 4. Tahun depan udah semester 6. Tahun depan lagi udah sarjana gitu. Jadi harus lebih spiritnya jangan sampai kendor gitu. Karena selangkah lagi. Karena sebenarnya diuntungkan sih, karena nggak capek-capek ongkos sebenarnya. Ya kan kalau mata kuliah yang nggak praktik sebenarnya nggak ada masalah. Karena praktik ini mungkin agak menjadi problem di kita. Gitu, ya kan? Jadi jangan sampai ini sebenarnya bisa peluang, ya bisa juga sebagai hambatan gitu. Tergantung kitanya gimana. Nggak ada susahnya kok. Yang penting absen, kerja tugas dikerjakan. Ya, kalau nggak Zoom bisa kita kuliah sambil tiduran misalnya kan. Jadi itu. Jadi kita harus pandai melihat peluang. Ya, jangan sampai berhenti kuliah, sayang. Kan karena sekarang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan dan bisa membanggakan orang tua itu ya minimal kita awali dari sarjana ya. Jadi kita kerjanya itu nggak nguli istilahnya. Kerja di karyawan pun di perusahaan pun mungkin bisa jadi staff, jadi supervisor. Jangan kita sebagai pekerja paling bawah. Atau minimal bisa jadi guru atau sebagainya, karena di jurusan kita ini banyak sebenarnya mau jadi apa aja untuk karirnya. Ada uang lagi boleh S2 jadi dosen kayak saya. Sama-sama dari Pelita Nusantara. Ya kan? Karena saya juga dulu dari kayak kalian ini, Pelita Nusantara. Masuk malam kerja, pulang kerja kuliah. Dan alhamdulillah IPK-nya tinggi dikuliahkan. Mungkin kalian bisa nanti seperti itu. Oke. Jadi harus tetap semangat ya, udah semester 4. Sebentar lagi 2 tahun lagi tamat. Karena sarjana itu 4 tahun minimal. Jadi udah separuh jalan. Jadi jangan sampai kendor semangatnya, oke? Ada lagi yang mau ditanyakan selain Yuanda? Oke, Pak. Pas? Pas. Jadi ini Zoom-nya di-record ini nanti. Mau tanya. Ya, silakan. Siapa tuh? Alfa Pratiwi. Oh ya, silakan Alfataya. Waktunya nggak banyak nih, 3 menit. Ini kan kita pelajaran tentang visual web 2. Jadi kita itu pakai aplikasi atau enggak, Pak? Sama masihan seperti kemarin ya, pakai XAMPP dan Sublime Text, masih belum berubah ya. Oke. Bagus ya pertanyaannya. Saya juga sampai lupa tadi. Kita masih memakai XAMPP dan Sublime Text. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah mengikuti Zoom ini.
Harapan saya semoga kalian tetap semangat untuk kuliah, semangat mencari ilmu, dan semangat untuk mencari rezeki bagi yang kerja ya. Di perjuangan itu memang nggak mudah, tapi nanti akan manis di akhir. Oke, mungkin itu saja. Zoom ini saya record ya, nanti akan saya upload kembali di Google Class-nya. Oke, untuk di Google Classroom pastikan akun kalian satu, jangan sampai banyak ya, karena nanti kalau ada 2 akun nilainya tuh bisa separuh-separuh. Jadi saya nggak mau tahu ya kan, nilainya separuh-separuh nanti. Misalnya UTS-nya di akun A, UTS-nya di akun B ya, berarti dia kehilangan nilai UTS dan UAS. Pastikan akun GC-nya satu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih telah mengikuti Zoom ini. Semoga kita sehat selalu dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita masing-masing. Oke, demikianlah perkuliahan kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.